Halo, kembali lagi sama saya Yena Rayana ya. Jadi kemarin kita berhasil bikin landing page si Jadu Travel App ini. Sebelum saya mulai buat ngelanjut bagian responsif, saya mau bikin checkpoint dulu nih di Git. Jadi em, dari yang recording kemarin ya, ini kita bisa manfaatkan Git client ya yang di dalam VS Code seperti ini. Kita pindah ke fitur namanya release. Ini kalau di perintah lewat terminal, kalau nggak salah git checkout min b atau buat branch baru intinya. Terus tergantung namanya apa setelah itu. Kalau saya mau buat versi 1 ke 0. Ini sebagai versioning biasa lah ya, ini metode yang paling sederhana. Jadi suatu saat nanti kalau misalkan kalian males nonton slicing dari awal, misalkan mau cari tahu tentang responsifnya aja, kalian bisa langsung check out atau clone dari yang branch yang ini. Nanti kalian bisa lanjutin dengan video yang ini untuk bikin responsifnya aja. Nah, si branch ini sekarang mau saya push. Release 1.0.0. Oke. Jadi, kalau kita buka github.com. Recording. Kita pastiin dulu ya di branch release 1.0 ini yang barusan kita commit tadi. Nah, sekarang kita bisa balik ke branch utama kita. Langsung kita update bagian sebenarnya saya showing dulu ya apa yang saya lakukan buat bikin responsif. Jadi kalian bisa buka inspect elemen, terus ini saya tunjukin yang udah jadinya ya di file contekan. Jadi minimal kayak gini, yang menu awalnya muncul semua seperti ini. Terus dibungkus cuma jadi satu ya, pakai hamburger. Standar lah, ini cuma dibikin gini aja. Jadi menunya kita bikin seperti list menu biasa gini. Sama ditambahin tombol hamburgernya jadi tanda silang. Sorry. Terus font size-nya dikurang-kurangin. Ini untuk modal, saya nggak tunjukin sekarang ya. Mungkin kalau misalkan nanti ada banyak komentar, semoga lah ya. Ada yang penasaran gitu cara bikin modalnya, ya udah ntar saya update lagi. Tapi untuk sekarang nggak saya bikin dulu. Ini lanjut lagi, semua teks-teksnya dikecil-kecilin ya. Kalau masalah berapa ukurannya, mungkin kalau nggak terlalu pas, bisa nanti disesuaikan, karena saya bukan desainer berpengalaman juga. Jadi ukuran-ukurannya saya nggak terlalu pentingin banget. Yang penting dia bisa diakses di mobile nih sekarang. Oke, kalau dilihat ya, yang awalnya jadi kolom 3, sekarang jadi kolom 1, memanjang, berbaris gitu. Terus ini juga yang awalnya nempel ke kanan, sekarang jadi seperti ini. Terus untuk komentarnya juga jadi seperti ini ya. Bagian di clients, ini karena gambarnya nggak disediakan dari sananya. Kalau kalian mau perbaikin bisa, nanti tinggal di export gambar-gambar yang penting ukurannya itu 16:9 atau intinya persegi panjang lah ya, bukan yang kalau kalian coba lihat aja hasil eksportan dari yang Figma itu bentuknya kadang kotak, kadang persegi panjang gitu. Nah, ini untuk yang bagian subscribe. Terus untuk dekorasi yang plus-plusnya ini jadi nempel ke kiri. Atau nanti sebenarnya kurang tahu juga ini harusnya kayak gimana, tinggal disesuaikan aja ya. Footer, ini ada penyesuaian sedikit di sini. Terus nanti diperbaikin juga bagian yang blur-blur ini, ada enhancement juga ya. Nah, kayak gitu. Saya mau coba berhentikan dulu development server yang contekannya. Terus saya running yang pas recording. Udah dari main ya. Dari main, terus pertama kita benerin si headernya dulu. Jadi dari header kita tambahin sedikit ya, set 20. Ini saya berubah jadi 20. Terus LG Z10 W full, terus PY6 ketika di small, ketika di layar large dia jadi PY12. Lanjut ke file headernya. Di sini banyak nih kita modifikasi. Sebentar. Ini
Oke. Hasilnya berantakan gini ya kalau yang kita buat pertama. Masih kacau banget. Nggak kebayang gimana sebenarnya kalau di awal kalau saya nggak bikin contekan dulu. Oke. Jadi semua kontainer yang pakai Maxway 7XL ini saya buat dia jadi Maxway full. Terus pas large saya buat jadi seperti semula. Oke, kontainernya udah kita benerin. Belum kelihatan banyak perubahan. Terus untuk logonya ini nggak ada perubahan juga, tinggal di sini nih. Kita nambah button. Buttonnya sendiri, saya lanjutin nanti ya. Yang penting ini dulu. Jadi menu ini harus di hide dulu ya. Terus kita mau merubah sini. Bagusnya gini sih. Yaudah. Saya mau import use state sama use callback. Terus saya keluarin snippet susah banget ngomongnya. Set menu. Ini untuk nge-toggle menunya lagi dibuka apa enggak ya hamburgernya. Terus saya buat function toggle menu. Use callback snippet. Functionnya itu cuman set menu. Kita ambil nilai previousnya apa, terus kita revert. Set menu, masukin ke dependency array, toggle. Ini kita masukin di on click. Habis itu class name-nya kita buat jadi conditional rendering. Nah, di sini kita isi defaultnya itu with auto, flex, item center, justify center, LG hidden. Jadi waktu di layar besar dia otomatis sembunyi ya. P2, appearance none, set indexnya 50. Jadi kita paksa dia paling tinggi kedudukannya. Nah, ketika si menu ini nilainya true, kita pakai ternary ya, ternary option. Jadi kalau true, kita masukin text white, fix, right 4, right 4. Terus ketika menunya false, relatif, text inherit. Oke. Nah. Oh, bentar. Oke, bener. Salah. Ini harusnya di sini ya. Sini harusnya, bro. Oke. Kenapa ada kurung? Nah, si array-nya, ini kan array nih. Array-nya kita join supaya nanti antara value yang satu sama value yang kedua ada jarak spasi gini loh. Ada jarak. Ada spasi lah. Jadi kelasnya dianggap berbeda gitu. Sebenarnya ada cara lain sih yang lebih elegan ya. Cuman saya pakai ini aja. Udah kebiasaan juga. Yang penting bekerja dengan baik. Oke. Toggle. Habis itu untuk icon di dalamnya saya pakai span material icons. Kita pakai kalau conditional rendering juga. Jadi kalau menunya true kita pakai close. Tapi kalau ketutup dia pakai hamburger menu ya. Nanti kalian kalau mau cari tahu bisa buka Google Fonts yang icons. Terus ini buttonnya udah jadi. Dia bakal muncul seperti ini aja ya. Logonya masih nyantol di kiri. Oke. Habis itu kita custom ini. Si div paling luar ini dia bakal ngikut pakai conditional rendering juga. Jadi kalau defaultnya itu kita mau buat dia sebagai flex with auto. Kalau ada suara burp, sorry. Large opacity 100. LG visible, LG H auto, set 20. Nah, kita tambahin conditional renderingnya. Jadi kalau dia pas true, flex, item center, justify center, H screen, wave full, inset 0, opacity 100, visible,
fix. Sebenarnya mungkin bisa pakai display none atau enggak aja ya, display none atau terus dirubah jadi block atau flex gitu. Cuman kenapa ya perhitungannya saya buat kayak gini ya? Kalau nggak salah, kalau kita buat pakai dari display none ke display yang lain itu jadi kasar gitu loh. Kalau kita mau nambah transisi nggak mau rapih. Cuman kenapa saya ujung-ujungnya bikin kayak gini ya? Tapi untuk animasinya saya untuk saat ini nggak ada ya. Jadi kita lewatin dulu. Nah, ini kalau kondisinya ketika bener nih. Cuman kalau ketika salah, opacity 0. H0 invisible. Oke. Terus kita join seperti itu aja. Nah, untuk yang UL-nya kita tambahin flex item center, terus kita buat dia flex call. Tapi kalau di layar besar kita buat flex row, gap Y6. Terus kalau pas large kita matiin lagi gapnya. Oke. Seenggaknya kita punya ini ya. Tuh kalau kalian lihat dia udah seperti yang tadi kan. Oke. Cuman masih ngaco nih. Kenapa nggak mau berwarna ya? Oke, sabar. Kita coba abis ini apa yang kelihatan nih? Oh, abis fix ini ada BG black ya. Oke, BG black. Oke, masalah wrappernya yang nggak sesuai ini gara-gara teman-temannya sih. Ini sebentar kita coba fix ya. Jadi di file header seharusnya udah selesai. Sekarang kita lanjut benerin section-section yang di bawahnya. Nah, kalau kalian susah nih buat cari tahu yang mana yang harus dibenerin duluan, bisa dilihat aja ya yang paling banyak makan tempat itu yang mana. Jadi pelan-pelan kayak gitu. Nah, karena ini masalahnya kita bisa runut dari atas ke bawah, oke. Jadi kita benerinnya dari atas ke bawah. Kayak contoh seperti ini ya. Dekor. Kalau ada suara motor, tapi saya nggak berhenti ngomong, sorry deh. Kalau kurang jelas mungkin nanti pas editing saya tambahin transkrip. Oke, buat dekor ini screen right 0, top 0, bottom 0. Oke, aman. Gak ada perubahannya di sini. Terus langsung aja ya kita kecilin teksnya nih. Oh, pertama kita hapus dulu sih gambar ini. Kita hidden gambar-gambar yang sebelah kanan. Jadi itu bisa kalian cari yang ini ya, yang kolomnya. Terus kita tahu ini kolom kedua, ya udah kita buat hidden. Terus kalau pas di layar besar kita buat block. Hilang. Hilang tapi kalau di layar besar tetap ada gitu. Asik nggak sih? Nggak usah buat CSS, tahu-tahu jadi aja. Oke. Sekarang kita harus kecilin yang teks ini dulu, best destination. Ini di hide biar nggak rame, buka yang atas. Nah di sini teks SM LG uppercase. Oke. Mantap. Lanjut buat title-nya ya. Teks ini 84 pixel, kita buat jadi teks 4XL. Tapi kalau large kita buat 84 pixel. Terus untuk leading teksnya kita buat jadi leading tight. Pas large kita balikin seperti yang tadi. Ini udah oke. Coba kita lihat dulu. Nah, udah ngecil. Untuk ngecilin garisnya itu kita bisa buat. Jadi waktu MT3 waktu di smartphone, tapi kalau large kita buat minus MT8, minus ML4, set 10 udah bener. Untuk ukurannya kita buat 100 pixel. Untuk height-nya kita buat height 1,
Oke, dia udah ngegaris si enjoy-nya ya. Habis itu, harusnya makan full. Oh iya ya, benar-benar. Ini, mana saudaranya nih? Oh iya, di sebelah. Ini kita buat full, tapi kalau large kita buat 6/12. Nah, penuh nih. Enjoy and live and live and live a new and full life. Oke. Sampai bertanya gimana cara ngomong bahasa Inggrisnya. Untuk teks di paragraf kita buat jadi teks XM, teks SM lead. Emang udah teks SM ya? Oke. Tapi waktu large kita buat dia teks base gitu. Leading 6, LG leading 8. Oke. Habis itu ini karena tombolnya ngaco ya. Jadi jadi ada yang lebih tinggi gini. Ya udah. Untuk play demonya itu teks play demo ini ya kita hidden. Tapi waktu large kita block. Jadi satu baris, terus tombol jadi sederhana ya, cuman tombol play aja intinya. Nah untuk yang ini section ini udah selesai nih. Terus section berikutnya apa nih? Kategori. Untuk ukuran ini di hide, terus ukuran teksnya itu berarti teks 4XL. Pas large teks 5XL. Oke. Ini leading tight, LG leading snug. Cuman saya kurangin itu aja sih intinya. Terus kayaknya kita rubah semua sih mending. Oh. Ini mau saya taruh di clipboard, jadi bisa saya copy nanti. Oke, lanjut buat apa nih? Ini kita buat jadi row ya. Awalnya kan kolom. Nah, pertama kita bisa Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D 4 kali ya. W full LG 3/12. Nah, kan kita udah atur nih ukurannya. Seharusnya kan udah bener. Waktu di smartphone dia ukurannya full, tapi waktu di layar large dia 3/12. Tapi nggak mau turun. Itu gara-gara kita belum tambah flex wrap. Nanti kalau masalah sifat-sifat dasar tentang flex, kalian bisa coba pelajarin di tempat lain, atau kalau mau nunggu mungkin saya buatin nanti. Nah, jadi nih, dia udah ngerow ya, tapi masih banyak yang lubang-lubang. Di satu section ini seharusnya kita udah selesai nih. Tinggal sebenarnya dia kenapa sampai makan banyak baris nih. Tinggal dicari tahu, kalian bisa inspect elemen, dari awalnya sendiri dia udah makan PX8. Terus buat padding teksnya juga nambah lagi nih, PX8 lagi. Itu kalian bisa coba cari di bagian sini. Udah kalian di Ctrl D 4 kali. Terus ini kita matiin. Tapi kalau di layar large kita kasih. Nah, udah manis ya. Semua 2 baris, untuk paragrafnya itu udah, kalau orang Bali bilang pedas manis. Pas gitu rasanya. Oke, kita lanjut ke section berikutnya. Jadi, saya mau ambil kopian yang tadi buat ngatur headingnya. Ini saya hide, masuk ke section berikutnya. Ini diatur. Copy. Mana dia? Top destination ya. Ini udah seperti ini. Tinggal sekarang jadi gitu kartnya. Oke. Nih di blok dulu, Ctrl D 2 kali biar dapat ketiganya. W full LG. Oke. Terus ini bentar. Flexnya kita kasih flex wrap. Oke, udah mau turun ya. Sekarang masing-masing ini kita mau kasih margin bottom 10. Tapi kalau LG saya nggak mau ada margin bottomnya.
Yap, ada dorongan ke bawah sedikit. Tinggal ini ada gap ya ke kanan. Ini gara-gara saya sebenarnya kurang paham sih ini maksudnya gimana sih dekorasi ini. Tapi mungkin saya pakai gini aja. PR 0, tapi kalau LG saya kasih PR 10. Nah, udah rapi ya ke kanan. Section ini udah bersih lagi. Kalau masalah ilustrasinya ini kurang bagus, nggak apa-apa lah. Atau juga di layar smartphone ya. Nggak terlalu penting ini, ilustrasi itu juga. Oke, lanjut. Top destination, ready. Terus kita buat section berikutnya. Ini sama. Kita ambil. Margin bottomnya kita biarin ya. Saya kurang tahu kenapa harus didorong sedikit ke bawah. Tapi mungkin memang ada tujuannya kemarin. Jadi kita biarin aja. Seperti itu. Terus ini kasih flex wrap dulu. Jangan lupa. Flex wrap. Ini kita Ctrl D. Nggak bisa ya. Wavefull LG W16. Kita kasih tahu juga temennya. Kolom selanjutnya maksudnya. Nah, udah mau turun. Minimal turun aja deh dulu. Cuman ini ada gap gini, kita biarin. Terus, ini ya, ada PR20. Nih, si ini nih. Kita matiin. Tapi kita kasih lagi ketika di layar besar. Sebenarnya cuman gitu-gitu aja ya bikin waktu responsifnya. Cuman waktu bedah di awal emang lumayan sih. Oh, ini juga ada ke kiri ya. Oke, berarti waktu PX kita buat 0. Tapi waktu ini pindah kanan deh. Waktu LG kita buat PL8. Wah, mepet ya. Kenapa mepet ya? Kayaknya pas sih. Ini kan wrappernya udah punya. Jadi kalau saya sih ngebuat biasanya di smartphone nggak usah terlalu mewah lah ya. Minimal dia punya padding horizontal atau padding X itu 4 sekitar 1 rem gitu. Jadi kayak gini harusnya udah cukup sih. Tinggal terserah ini mau ya udah kita sikat aja ya. Berarti setiap belinya ini nggak boleh punya padding right 10. Oh, cuman sekali aja sih. Berarti ini padding right 0 LG PR10. Halo? Kenapa nggak mau nih? Oh, udah sih sebenarnya. Ya, kayak gitu. Oke, cukup. Tinggal kita tutup dulu ya. Sini. Lanjut untuk ini kan yang buletan yang ngeblur warna biru ya. Terus ini dulu nih yang ngedorong ke kanan. Dari sini sih dia. Jadi waktu right 0, oke. Kita buat right auto. Tapi ketika layar large, oke, udah mau berkurang lah ya. Nah, seharusnya ini sih ngikut ya, udah. Sebenarnya yang ngedorong lagi nih bukan, bentar, ini translate-nya sih. Oke, balik lagi, berarti ini translate X0. Tapi waktu large kita dorong. Nah, kayak gitu. Mungkin bukan right-nya auto sih. Tapi kita buat min right 4. Oke. Minimal ngelewat dikit lah biar kayak konsepnya sebelumnya. Nah, yang masalah sekarang sebenarnya yang ngedorong bukan lagi teman-teman yang lain ya. Si layar biru, si warna biru ini sih yang ngedorong. Tuh, kalau kalian lihat wrapper utama itu segini. Cuman karena ada objek ini nih, si ngeblur ini, dia yang ngedorong ke kanan jadinya. Atau kita lewatin dulu ya bagian sini, kita perbaikin yang testimonial. Oke, masuk testimonial berarti saya lihat contekan dulu. Testimonial. Testimonial langsung masuk sini berarti. Oke, dari atas ya.
Ini aman. Max, W full. Terus ini juga. Oke. Ini emang agak ngaco sih. Nanti kita lumayan tricky nih benerin ini. Oke. Title-nya ya sekarang. Title-nya ini kenapa banyak makan kiri nih? sorry. Title sini, oke ini bisa PX0. Karena dia wrappernya udah 4 ya. Tinggal kita, kalau teman-teman nggak tahu caranya bikin seperti itu, saya punya 2 kursor ya jadinya. Saya bisa ketik otomatis itu, saya pakai tahan tombol ALT, atau di Mac mungkin option. Saya taruh yang pertama nih, terus tambah ALT ditambah sini. Jadi kalian punya 2 kursor, terus yaudah ditulis kayak gitu aja. Untuk teks ini kita copy dari clipboard yang kita punya, biar sama ya. Oke, title beres. Sekarang ini nih emang agak tricky banget nih. Terus langsung aja, untuk ini emang saya hidden ya. Jadi ini hidden, tapi block, tapi flag sih. Ini hapus. Tuh udah nggak ada. Nah, caranya di sini nih, memang ada yang berubah kalau nggak salah. W full LG W12 bla bla bla. Untuk wrappernya si swipernya, saya tambahin tinggi 320 pixel ya. Bentar, ini harusnya dibungkus pakai arbitrary. Belum ada perubahan, tapi dia oke, bentar. Kayaknya ini mending gini sih. LG H auto. Jadi waktu di layar besar dia tetap auto ya. Wait. Ini bahaya nih, kenapa pakai flex jadi turun nih? Jelas sih turun, kenapa 6-nya 2 kali loh ini. Waduh. Oke. Aman. Harusnya gitu sih. Kenapa dia 6-12 semua? Ini masalah flex atau nggak ngaruh? Kalau di Figma gimana? Tengah-tengah ya. Oke, benar kayak gini. Kita bisa lanjut. Mana sih? Kita lanjutin responsifnya. Jadi gara-gara kasih tinggi tadi, kita harus balikin juga ya. Pas lagi layar large dia biar auto. Nah, untuk wrapper berikutnya, kita buat dia minus insert 4, biar dia narik 1 rem ya ke semua sudut. Tapi kalau large, kita tarik semua sudutnya sebesar 10 minus 10 2,5 rem 40 pixel. Oke, ini ketika large. Nah, udah nih. Udah gini aja deh. Oke, bentar. Nah, sekarang tinggal kita benerin bagian sininya nih. Oke. Untuk masing-masing kontennya, itu kita buat PX12. Terus untuk padding topnya kita buat 10, tapi large disamain lagi. Oke, itu dulu. Nah, udah mau lebar ya. Sebenarnya kalau kita mau ekstrim nih, ini sebenarnya kalau kalian lihat ya, di kanan tuh kan
agak makan banyak gitu. Cuman ini emang udah nggak ada obat sih. Kecuali kalian mainin di sininya. Harus di refresh total kalau nggak salah. Tuh, jadi cuma sedikit ya. Nggak sampai ke kanan banget gitu. Ini nilai 30 sebenarnya udah pas banget buat di smartphone. Cuman cara ngatasin conditionalnya, karena ini JavaScript, kalau nggak salah si Creative Effect ini, saya kurang baca ya, cuman kalau kalian mau bongkar-bongkar tuh kasih Creative Effect, kalian bisa coba baca dulu, terus cari tahu apa bisa dia conditional ketika di sekian-sekian viewport, nanti bisa diatur gitu. Secara sederhana sebenarnya kita bisa ambil si window ya, cuman kan ini Next.js, window itu nggak selalu ada gitu. Buat ngatur ini nggak sembarangan, jadi bisa langsung window. Tapi untuk saat ini kita stick untuk di situ dulu. Oke. Nempel sana nggak masalah ya. Nanti aja kita benerin. Terus sebenarnya udah ini. Dia udah nggak ada elemen yang nempel kanan lagi. Balik lagi ke tadi nih. Ini belakangannya yang balon-balon ini. Kok balon sih, buletan yang ngeblur tuh kita belakangan aja benerin. Sekarang kita lanjut bikin client dulu. Oke, testimonial ini kita anggap fix. Tutup. Ini apa ini? Oke, ini aman. Nah, sekarang masuk sini ya. Max W full LG Max 7 XL. Ini jadi flex wrap. Terus kita bisa nggak sih select ini? 1, 2, 3, 4, 5. W full LG 1/5. Oke, udah kayak gitu. Kalau kalian mau udah cocok sama ini, silahkan ya. Cuman kecil-kecil banget nih, gara-gara memang gambarnya nggak menyesuaikan banget kan. Nah, ini kita bisa tackle dengan cara bentar, buka contekan dulu. Lupa saya ini. Oke. Object contain object none. Nah, cuman sayangnya kalau pakai itu gambarnya udah agak besar yang untuk yang ini. Tapi untuk yang lain-lain masih belum gitu. Si ngaco sih. Ya udahlah. Wah, ini juga ngaco sih. (320 pixel). Oke, kurang tinggi sini. Ya paling nggak 356 ya. Oke. Kita balik lagi ya. Coba dibuat ini 360 lah biar aman. Oke. Gapnya di situ udah bener. Nanti ini tinggal kalian benerin gambarnya aja. Seharusnya kalau ukuran gambarnya sama nih. Maksudnya dimensinya 16:9 ya 16:9. Ya jangan yang ini square tahu-tahu yang ini 16:9. Tapi gampang lah itu, kalau harusnya kalian bisa jadi latihan buat dibenerin sendiri. Tinggal ganti gambar kok. Oke, section yang ini seharusnya udah aman, ini gampang benerin ini. Terus lanjut lagi di bagian yang subscribe ya. Ini banyak nih di sini. Bagian subscribe ini standar ya. Pertama wrappernya dulu. Terus decor plus. Nanti aja ini. Pertama yang icon ini ya, biar jangan nempel ke kanan karena dia bakal makan tempat lebih. Saya mau buat dia ke kiri. Itu caranya dengan ini kita buat relatif. Tapi kalau large kita buat absolute. Harusnya dia jadi gitu ya, ke kiri lagi. Terus saya buat dia right-nya auto. Terus ini dimatikan dulu. Translate Y.
0. Ada nggak sih 0? Ada ya. Tapi kalau large kita buat kayak gitu. Terus X-nya, ya, untuk X-nya translate, bentar, copy aja deh. Minus. Terus ini dijadikan large. Oke. Itu gara-gara belum kita dorong ya. Nah, sekarang kita dorong dari kiri. Sebesar setengah. Oke, ada kan setengah. Mau tuh ke tengah-tengah, tinggal sekarang atasnya. Top. Top 16. Wow, kelebihan 8 mungkin. Nah, kenapa beda ya? Ya udahlah. Itu kayaknya gara-gara beda margin sih. Kenapa contekan sama saya yang buat saat jadi beda. Oke, sampai situ ini udah mau tengah. Terus rounded ini kebesaran. Berarti kita masuk ke rounded. Oh, bukan. Mana ya? Dekor ellipse harusnya sekitar sini sih. Oh, bentar, harusnya sekitar sini dia. Kan near me, BG Asen. Ini nih. Oh, ini TL. Masuk TL dulu ya. Jadi, ini kita buat dia rounded TL. Pas LG sekian. Pas ini jadi 3XL. Oke, misalkan gitu. Aduh, kok sendawa terus ya? Sorry. Terus, habis ini kita kasih jadi rounded. Duh, jadi lupa. TL. Rounded TL 120 pixel. Rounded bukan. Rounded LG jadi rounded 3XL. Nah, gitu maksudnya. Oke, itu jadi satu. Sekarang kita kurangin paddingnya ya. Ini nggak masalah. Ini kita benerin nanti. Nggak, dekor-dekor ini nggak ngaruh ya. Relatif. Terus ukuran teksnya ini kita rubah jadi teks LG teks 3XL. PX-nya jadi PX4 aja. Nah, gitu. Terus untuk ini kita perlu custom nih. Kan ini search. Ini tombol search-nya. Nah, sekarang kita matikan dulu jaraknya. Margin right-nya ini kita matiin ketika di layar kecil. Set mau mepet, oke. Terus untuk inputnya ini kan pertama kita paksa jadi itu W96. Sekarang kita mau kecilin atau sebanyak yang dia mau ya, W auto. Untuk teksnya ini kita bungkus dulu, span hidden. Tapi kalau large kita buat block. Terus kita duplicate ya. Cuman kita balik kondisinya. Hidden ditambah material icons. Terus yang search. Karena kita mau pakai loop ya, pakai loop tanda kaca pembesar itu. Nah, kita matiin paddingnya jadi 4 mungkin. Seperti itu. Sisa itu kan mepet, tapi nggak nice aja. Ujung roundednya nggak mau nyatu gitu. Sekarang kita mau manipulasi, berarti ini kan semua rounded LG. Tinggal rounded TR top right itu LG
sama rounded BR LG. Kita copy dulu. Ini ketika LG jadi waktu smartphone kita buat non. Tapi waktu large kita buat large. Pusing nggak tuh? Oke. Gimana cara ngede ini? Inilah ya, nanti saya coba gedein waktu di editing biar kelihatan. Nah, tadi kan bagian situ. Sekarang kita invert untuk di tombolnya. Ini tombol. Tinggal kita balik ya kondisinya. Tadi kan top right, sekarang kita buat jadi top left. Yang awalnya BR jadi bottom left. Nah, udah dinyatu. Ini aman lah ya. Terus kita lanjut ke section terakhir. Di hide dulu. Buka yang ini. Terus PB32. Nah, ini ya wrappernya. Max W full large Max W7XL. Belum ada perubahan. Flexnya kita buat wrap. Semua ini nggak sama ya. Oke. Kita bisa buat kayak gini nih. Ambil. Seharusnya udah semua ya. Ini W full LG. Jebret. Jebret. Langsung jadi kayak gitu ya. Ada yang perlu diimprove? Enggak. Udah aman nih. Ini juga udah aman. Sisa, nah ini masih ngaco nih. Kadang-kadang website gede pun masih bisa seperti ini. Gara-gara ada elemen yang makan ke kanan sedikit ya. Kalau saya biasanya gini kan, saya bawa ke kanan dulu, terus saya inspect elemen. Hidupin ya tanda-tanda itu. Terus kita scanning nih, yang mana komponen yang makan sampai ngelewat wrapper utamanya nih. Kita bisa manfaatkan overflow nanti, overflow hidden, yang X-nya aja ya, biar nggak ikut pokoknya nggak ngelewat aja. Cuman nggak bisa sembarang langsung gitu aja, ada tricky-trickynya sedikit. Ya, fix sih sebenarnya yang bikin ke kanan nih cuman satu ini. Yang biru ini, yang di luar ya kan. Sama yang ini. Mumpung kita lagi di footer, kita benerin yang footer dulu. Si footer itu ada di sini. Pertama kita buat absolute dulu ya. Jadi kita buat wrapper dulu. Ibaratnya kita kalau di Figma saya mau coba gambarin nih. Kita buat wrapper. Terus yang udah kita punya tadi, coba ganti warna merah dulu. Si efek. Bukan drop shadow ya. Hair blur. Terus oke. Misalnya kayak gitu ya. Terus si kotak ini mau saya jadikan masking. Nah. Saya mau buat kayak gini contohnya nih. Jadi ada yang blur, tinggal kalau di mana posisinya dia. Kalau misalkan pojok kanan bawah ya udah kita buat kayak gini. Cuman nggak buat gambar ya. Kita gambarnya pakai div biasa aja. Oke, pertama buat absolute. Atur lebarnya yang pasti harus lebih besar. Mungkin 2 kali lipatnya. Nah, kalau yang di contoh ini saya buat pakai benar. Ini sih. Bukan. Mana ya? Footer ya. Oke, kita bisa buat pakai 80. Headnya juga 80. Loh, kenapa sih orang-orang ribut banget? Terus yang didorong ke bawah sama ke kanan itu si wrappernya ya. Ditambah overflow hidden. Pokoknya kita cut yang lewat. Dianggap sebagai masking gitu. Kita bungkus div yang tadi. Terus width 60-60, blur 3XL, absolute set 10, minus 10, right 10, right, oke. Jadi nggak ada perbedaan di bagian sananya. Coba cek lagi. Nah, dia udah nggak, orang-orang bener-bener. Oke, udah nggak makan ya seharusnya. Ini emang
di sana kelihatan seperti ngelewat, cuman udah dihalangin sama wrappernya nih di sini. Coba kalian deketin aja di sini, udah seharusnya dia nggak ngelewat dari rumahnya ya. Udah dipagerin gitu. Tinggal bagian yang apa sih ini? Book your next trip in 3 easy steps. Oke. Situ berarti kita balik ke atas lagi nih. Mana dia? Ini ya. Kita buat wrapper dulu seperti biasa. Terus ukurannya 2 kali lipatnya. H 80, H W 80, H 80. Terus ini kita pindah ya. Harusnya si wrappernya yang ngedorong ke minus top 10 sama minus red 10. Habis itu sekarang kita buat ini jangan absolut sih seharusnya. Relatif, enggak usah dikasih status. Nggak apa-apa, yang penting wrappernya itu buat dia supaya flex, item center, justify center. Nah, kenapa dia di situ? Oke, ini kurang ya, overflow hidden. Belum masuk, bro. Nah, ya efeknya nggak terlalu kelihatan ya, tapi seenggaknya dia udah rapi sih. Bentar. Masih ngaco juga ternyata. Oke, karena dia yang ngedorong sih. Coba saya lihat dulu ya, sebentar. Oh, seenggaknya ini jangan minus 10 sih. Bentar. Tetap aja sih dia bakal makan kanan kalau dia 10. Harusnya jangan sampai 10. Akhirnya selesai juga. Udah lama bikin video ini, dari mungkin bulan April nih, 1 bulan bikinnya. Itu sih gara-gara waktu time management aja sih. Seharusnya bisa selesai seminggu bikin video kayak gini. Semoga ada yang nonton. Semoga ada yang bisa dipelajarin lah intinya. Kalau sejauh ini sih belum ada niat yang terlalu serius ya. Tapi cuman intinya sebagai saya meditasi buat sharing, sekalian ngelatih apa yang udah pernah saya pelajarin selama 3 tahun ke belakang. Oke, udah responsif. Coba kalau kita cek, udah aman. Oke, ya udah. Sekarang saya mau coba push lagi ya, biar nanti hasil live-nya kelihatan. Responsif. Git push origin main. Versal yang update. Kalian udah nggak usah apa-apa, tinggal main ke recording, quad to project 1 Jadu Versal app. Ini harus tunggu sih. Nanti kita refresh setelah selesai. Sama saya mau buat versi release 1.0.1. Ini branch untuk responsif ya. Nanti saya buatin. Oh ya, ini harusnya dibikin public sih. Setting. Di mana ya? Oh, di bawah. Lupa nih. Archive, change visibility, kita buat public.
Oke, udah public harusnya ya. Ini dikasih ada pemberitahuannya bahkan. Dia sampai nge-email loh, padahal gratis servisnya, gila emang Vercel. Netlify satu lagi kalau yang React. Oke, udah responsif nih. Udah tinggal jualan sih habis itu. Slicing landing page kalian pasang di sosmed. Udah deh, harusnya kalian udah bisa ternak uang dari situ. Oke, makasih ya udah mau belajar sama saya. Nanti kalau bisa jangan di hate comment. Kalau mau di subscribe silakan. Thank you. Bye bye.